就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，手中都将变成祝福。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处低谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处低谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。风暴雨里，你同在在哪里？同在在哪里？每个难处低谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。只是我至真至情的苦楚要成就，其中无比永远的荣耀。四面受敌，却不被困住，心里作难，却不只是失望，至真至情。
我爱你。Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
hatiku. Apabila darahnya sucikan sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku. 将永恒那美城，这耶稣该住在我心里。我心中充满喜乐，勇敢往前行。这耶稣来住在我心，这耶稣来住在我心，这耶稣来住在我心。他早已公布路中的我，这耶稣来住在我心。大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan dulu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dan Saudara, terima kasih kami diberi kesehatan dan kesempatan untuk hari ini. Berkati setiap kami yang melayani jemaat, kiranya ibadah kami hari ini berkenan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup, kami bersyukur dan 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，给我一颗单纯的心。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, mari kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Give Me a Pure Heart. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. 各位弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来一起读一段经文，在哥罗西书第1章13节一直到14节，我们一起来念。 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们圈到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa。我们一起来同心祷告。慈悲天父上帝，我们感谢你带领我们今天早上能够一起来到你面前来敬拜主。天父上帝，我们首先要承认，我们实在是一个罪人。我们在生活上很多时候做了不该做的事情，因此我们的行为，我们所看的、所讲的、所听的，都已经伤了主的心。天父上帝，很多时候在我们每一天的日子里头，也是因为很多环境、很多事情、很多人，使到我们也在罪中。天父上帝，我们求主在这借着你牺牲的爱，借着你的宝血洗净我们一切的过犯，求主赦免我们，求主更新我们，让我们成为你真正的孩子，让我们成为你的愿意遵行你命令的孩子。慈悲天父上帝，我们谢谢你的慈爱怜悯，谢谢你给我们这个机会悔改，让我们的生命是远离罪恶的生命。主啊，求你不断的塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Maaf, dipersilakan tetap berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Muslim. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多属下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起因经文， Mari kita membaca kemuliaan. 谨慎，你们要防备加基者，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”亲爱的弟兄，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己前步的地步上坠落。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan nyaman seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buruk. Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah berkaya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengaku, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. jagalah hatimu dengan segala Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
定的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。 Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama walaupun di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah. Tetapi percayalah Tuhan terus menyertai kita. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami punya kesempatan kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap umat-Mu yang sudah siap untuk mendengarkannya. Biarlah Engkau yang menyertai, memberikan kami konsentrasi, dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan bersama yaitu dengan satu judul waspadalah. Waspadalah, artinya kita harus hati-hati dengan hidup kita. Harus hati-hati dengan lingkungan di sekitar kita. Dan renungan yang akan kita ambil pada pagi hari ini yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita masih ingat dan beberapa tahun yang lalu di channel RCTI ada seorang nabi, ya, dia sering mengatakan demikian. Kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Artinya bahwa suatu kejahatan terjadi bukan semata-mata karena niat si pelaku untuk berbuat jahat, tetapi karena ada kesempatan yang bisa diambilnya. Karena pada saat si pelaku punya niat melakukan kejahatan, tapi jika tidak punya kesempatan tersebut, ya dia juga tidak bisa melakukannya. Walaupun mungkin saja dia bisa melakukannya dengan paksa. Tetapi pada umumnya kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan tersebut. Sehingga dia melakukan kejahatan, melakukan dosa. Memang awal mula ditimbul dari niat dia, ya, dari hati dia. Lalu kebetulan ada kesempatan juga, makanya dia melakukannya. Contoh yang paling mudah kita lihat, ya, bahwa jika rumah pintu kita tidak dikunci, nah ini suatu kesempatan bagi si jahat untuk melakukan kejahatannya. Ya. Jadi yang pertama sebenarnya penjahat itu dia punya niat, ya, untuk melakukan kejahatan tersebut. Lalu ditambah ada kesempatan, pintu tidak dikunci. Nah, itu satu kesempatan bagi dia
untuk melakukan tindakan kejahatan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus hati-hati dan kita harus selalu waspada di dalam kehidupan kita. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini mengatakan sebab itu siapkanlah akal budimu. Artinya di dalam kesadaran kita, pakailah pikiran kita, pakailah akal kita untuk waspada, untuk selalu berhati-hati. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di jalan perlu gak waspada? Perlu ya. Di jalan pun harus waspada. Walaupun sepertinya tenang, tidak ada hirup-pikuk, jalan sepi, tetap harus waspada. Nah, pada saat kita mengendarai mobil, perlu nggak waspada? Perlu nggak hati-hati? Oh, sudah tentu. Ya. Bagi yang bisa membawa mobil, bisa mengemudikan mobil, harus ekstra hati-hati. Sekelilingnya harus diperhatikan, makanya ada spion. Perlunya spion di sebuah mobil. Ya. Harus waspada. Kemudian, di dalam rumah, perlu nggak kita waspada? Juga perlu sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam rumah pun seakan-akan mungkin kita merasakan aman, tenang. Tetapi tetap juga harus waspada. Siapa tahu gas LPG bocor. Siapa tahu air mengalir terus, lupa dimatikan. Akhirnya banjir berantakan. Dan tetap harus waspada. Di dalam rumah juga harus waspada. Lalu, naik pesawat, perlu nggak waspada? Pasti. Ekstra waspada. Siapa tahu pesawatnya turbulen atau terjadi sesuatu di angkasa. Atau mesin pesawat tiba-tiba mengalami kerusakan. Tetap harus waspada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi kalau di dalam pesawat ada teroris. Bagaimana kita menghadapinya? Harus tetap waspada. Kemudian kalau kita ke pasar malam, kita bersenang-senang bermain dengan keluarga. Naik itu, naik ini, main ini, makan itu, makan ini. Perlu nggak waspada? Perlu. Apalagi di tempat keramaian. Siapa tahu di sisi kita, di belakang kita ada pencopet. Tetap harus waspada. Dan yang terakhir yang paling simpel yang saya terpikirkan adalah pada saat kita naik turun tangga. Perlu nggak waspada? Perlu nggak hati-hati? Perlu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Naik turun tangga perlu ekstra hati-hati. Bisa-bisa kita silap melangkah, lalu membuat kita jatuh. Jadi kita lihat di dalam lingkungan kita, di sekitar kita, kita harus waspada. Kita harus ekstra hati-hati. Dimanapun kita berada. Benar Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus ekstra hati-hati. Harus selalu waspada. Harus selalu hati-hati. Harus selalu memperhatikan sekeliling kita. Jangan terlalu lena. Jangan terlalu nyaman dengan apa yang kita rasakan pada saat itu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya hidup kita itu kita sedang berjalan di mana sisi kanan kiri kita itu jurang Bapak Ibu sekalian. Kita berjalan di tengah-tengahnya. Silap-silap kita bisa jatuh ke dalam jurang. Baik sebelah kanan, baik sebelah kiri. Harus dengan hati-hati. Harus waspada. Kita tidak tahu bakalan apa yang akan terjadi di depan. Pada saat kita melangkah mungkin. Atau pada saat kita menoleh ke tempat yang lain. Kita harus waspada. Nah, di dalam Alkitab, kita juga melihat tokoh-tokoh Alkitab yang kurang waspada. Yang tidak hati-hati. Contohnya, Daud. Daud, dia tidak waspada. Dia tidak hati-hati dengan kedudukan yang dia miliki sebagai seorang raja. Tetapi
Pas dia melihat istri Uria Batseba, akhirnya dia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selain Daud, siapa lagi? Gehazi yaitu budak Elia. Di mana pada saat Elia tidak mau menerima imbalan daripada Naaman, Gehazi tergoda dengan harta tersebut. Yang seharusnya dia tidak ambil, tidak waspada, dia kurang hati-hati. Dia mengejar Naaman dan menerima imbalan tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terkena penyakit kusta. Lalu siapa lagi? Salomo. Kita tahu semua Salomo adalah seorang raja Israel pada saat itu. Bukan hanya satu istri dia punya. Begitu banyak istri. Begitu banyak gundik-gundik. Dihitung-hitung katanya ada sampai 1.000 orang. 1.000 wanita di sekelilingnya. Wow. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Bukan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Salomo kurang waspada. Kurang hati-hati. Akhirnya dia terjatuh di dalam hal hawa nafsu. Kemudian ada juga yang ingin merebut tahta ayahnya, yaitu Absalom. Absalom anak Daud, dia ingin merebut tahta ayahnya Daud. Dia ingin menghancurkan ayahnya sendiri. Dia kurang waspada, dia tidak hati-hati. Dia tergiur dengan tahta tersebut. Akhirnya, dia pada saat mengejar ayahnya, naik kuda, menunggang kuda. Pas dia melewati sebuah pohon, dan kebetulan mungkin rambutnya yang panjang tersangkut di ranting pohon. Lalu tergantung di situ, dan akhirnya tentara-tentara yang lain memanah dan membunuhnya. Lalu istri Lot setelah keluar dari Sodom dan Gomora juga kurang waspada, kurang hati-hati. Akhirnya dia kembali menoleh yang sudah dilarang Tuhan, jangan menoleh. Dia menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, waspada sangat penting. Suatu pelajaran yang mungkin selama ini kita abaikan. Mungkin kita sudah terlena di zona nyaman yang kita miliki. Sehingga kita lupa berhati-hati di dalam kehidupan kita. Waspadalah terhadap 3 tang. Ini umumnya orang semuanya sudah tahu. Waspada terhadap 3 tang. Apa itu? Tahta, harta, dan wanita. Ya. Inilah godaan utama di dalam kehidupan manusia. 3 tang, ingat. Ya, hati-hati terhadap tahta, posisi yang kita miliki. Hati-hati terhadap harta yang ditawarkan kepada kita, atau bahkan dari harta yang kita miliki. Dan hati-hati terhadap wanita, khususnya pria, khususnya laki-laki. Waspadalah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari Yusuf. Minggu yang lalu, Contoh Tea sudah menyinggung sedikit tentang hal ini. Mari kita belajar dari Yusuf. Pada saat Yusuf digoda oleh istri Potifar, apa responnya? Bagaimana tindakannya? Kita melihat di sini, tahta yang dipercayakan Potifar kepada Yusuf. Walaupun dia punya kuasa pada saat itu, tetapi dia tidak menggunakan kuasanya dengan semena-mena. Dia tetap hati-hati, dia selalu waspada dengan posisi yang dia miliki. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, harta yang Yusuf terima selama di Mesir. Kita lihat bagaimana walaupun dia punya harta pada saat itu, tetapi dia tetap berhati-hati menggunakan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir, wanita, yaitu istri Potifar yang menawarkan diri kepada Yusuf. Di sini kita melihat Yusuf yang begitu hormat dan takut kepada Tuhan.
Sehingga tawaran istri Potifar yang sebenarnya sangat menggiurkan, dia katakan tidak. Ya, jangan karena engkau akhirnya aku melukai hati Tuhan. Jangan karena engkau akhirnya aku berdosa kepada Tuhan. Yusuf memiliki satu ketegasan hati untuk waspada, untuk hati-hati terhadap lingkungan di sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dicobai iblis, ya, kita tahu ya, sebanyak 3 kali pencobaan iblis datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan firman Tuhan, dia katakan apa yang pertama? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama. Lalu yang cobaan kedua, pada saat iblis menyuruh Yesus terjun ke bawah. Yesus dengan tegas mengatakan, jangan engkau mencobai iblis. Hanyalah. Dan di sini tentu Yesus sangat berhati-hati, sangat waspada dengan bujuk rayu daripada si iblis. Dan yang ketiga, pada saat iblis memperlihatkan kerajaannya, kerajaan dunia, suruh Yesus menyembah dia. Dengan ketegasan yang ketiga kalinya Yesus mengatakan, hanya kepada Bapa, hanya kepada Allah Bapa lah engkau harus menyembah. Akhirnya iblis pun kalah. Iblis pun lari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa pandemi corona, di kehidupan kita pada saat ini, yang selama ini mungkin kita tak terpikirkan, kenapa kita bisa sampai hidup di tengah-tengah virus corona yang sangat mengerikan ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berada dalam situasi seperti ini. Satu kata yang ingin saya katakan, waspadalah. Waspadalah. Walaupun kita sudah masuk yang dinamakan new normal dengan kondisi virus corona ini, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Waspadalah karena virus masih ada di mana-mana, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan merasa sepertinya sudah kembali kepada new normal yang sebenarnya belum normal. Akhirnya merasa bahwa sudah aman, anggap remeh, anggap sepele. Jangan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat kasus bukannya semakin menurun, kasus semakin bertambah. Waspadalah, virus masih ada di mana-mana. Yang kedua, waspadalah di tempat keramaian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jangan sepertinya, wah saya selama ini sudah seperti terkurung di dalam penjara. Sekarang saya bisa keluar. Lalu kita ke mall, kita ke tempat-tempat keramaian. Waspadalah, hati-hati. Yang ketiga, waspadalah terhadap segala barang yang akan Anda sentuh. Ini juga harus hati-hati. Ya. Seringkali atau mungkin saja kita lupa dengan suasana kita seperti ini. Pada saat kita berbelanja, ya, dengan seenaknya menyentuh, memegang ini dan itu. Sangat riskan sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah disediakan sarung tangan atau kita bisa beli sarung tangan. Jangan sembarangan menyentuh sesuatu yang ingin kita sentuh. Tetapi waspadalah, hati-hatilah. Yang keempat, saat Anda bertatap muka dengan seseorang, waspadalah. Makanya di sini protokol pemerintah mengatakan jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter. Lebih bagus 1,5 meter. Ya, mau bagaimana? Memang kita tidak inginkan, kita ingin dekat. Tapi dengan kondisi situasi seperti ini, waspadalah saat Anda bertatap muka dengan seseorang, berbicara dengan dia. Apalagi kalau kita tidak pakai masker. Waspadalah terhadap apa yang Anda akan makan, yaitu jajanan. Harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Ya, lebih bagus kita masak sendiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Memang jajanan di luar menggiurkan sih, sangat menggoda. Rasanya pun ya mungkin jauh dari masakan kita sendiri. Tapi waspadalah terhadap apa yang akan kita makan, akan kita beli. Sekali lagi firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Maksudnya, marilah dengan akal budi kita, pikiran kita, akal sehat kita yang sudah diberikan Tuhan sebagai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Berhati-hatilah di dalam tingkah laku kita. Berhati-hatilah dengan sikap kita. Waspada senantiasa dengan lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita satu peringatan keras. Kita harus waspada terhadap lingkungan kita. Juga terhadap sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan karena sikap kita, akhirnya kita lalai. Dan kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Apalagi kita adalah orang Kristen, orang yang percaya. Bapak Ibu, kita disorot tahu. Sampai saat ini kita selalu disorot. Tuhan memperhatikan kita. Sesama di sekeliling kita juga memperhatikan kita. Apa yang kita lakukan, tindakan kita. Oleh sebab itu, waspadalah. Godaan banyak. Belajar menguasai diri dengan bersikap selalu waspada, selalu hati-hati dengan apa yang ada di kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih kita lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas apa yang sudah Tuhan bicarakan. Melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah firman-Mu, Engkau sendiri sampaikan. Engkau sendiri yang bicara kepada kami semua. Bapa, ampuni kelemahan kami selama ini. Jika kami kurang waspada. Jika kami tidak hati-hati. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami belajar untuk menguasai diri kami sendiri. Untuk menahan diri dan untuk selalu waspada di dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan dan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，在耶稣里。来回应上帝的话，一边说奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian dalam Yesus untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.在我生
来唱最后一首诗歌《天上真光金照耀我心》。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian pada dalam dalam hati. 天上真光金照耀我心，无限灿烂感光辉，荣耀美丽延充天地。耶稣是我真光，他的荣耀美丽光明，平安喜乐时刻满心里，使我看见耶稣笑容，也有光明在我心。他的庇护感恩他的路，你是主爱我不尽，说了你别来跟着个，也跟他们跟的，得让你的得让你无量，他的树他的他的路，是人不离让我这样，让我让的路。纯粹希望要与我相见，你就在我身边，纯粹生命使我心平安，有着丰富安定，他的荣耀美丽光明，平安喜乐时刻满心里，使我看见耶稣笑容，别有光明在我心。算一松。 天之下万国万民，齐声赞美父子生命，三位一体共荣子，万有真愿望父子。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. 我们一起来领受上帝的祝福。当年我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, kita masih terus diberi kesempatan untuk beribadah bersama, walaupun harus kita adakan di dalam rumah kita masing-masing, berhubung kondisi COVID-19 yang belum terselesaikan ini. Baik, pertama-tama kita mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tetaplah semangat mengikuti ibadah online. Jangan karena belum bisa bersama-sama beribadah bersama-sama di aula, di gereja, akhirnya ibadah online pun kita lalaikan. Jadi di sini saya sebagai gembala sidang menghimbau kepada jemaat sekalian untuk tetap mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Yang kedua, persembahan dapat kita transfer ke rekening BCA 84300455556 atas nama Mariana atau ke OVO 081361099955 atas nama Wirawanto. Menghimbau kepada jemaat tetap mengikuti persekutuan doa online setiap hari Selasa malam pukul 7.30. Dengan berdoa kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita terus memohon kiranya Tuhan memberikan kita stamina yang baik, daya tubuh yang baik di dalam situasi COVID-19 ini, sehingga kita bisa tetap bertahan, melanjuti hidup kita sehari-hari, dan kita bisa bersukacita di dalam Tuhan dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu di sini juga kami menghimbau kepada keluarga yang mempunyai anak PG, TK, dan SD untuk mengajak mereka mengikuti kegiatan SM online setiap hari Minggu pagi pukul 8. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga jangan lalai dalam hal ini. Anak-anak dari kecil mereka bisa mengenal Tuhan adalah suatu hal yang baik. Ya, supaya hingga besarnya mereka nanti mereka tetap berada di jalan Tuhan yang benar. Jadi kita juga ada kegiatan SM online yang diputar, yang di-share setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jadi ingatkan anak-anak untuk bisa mengikutinya. Kemudian menghimbau juga kepada keluarga yang memiliki anak pemudi ya, untuk mengikuti kegiatan P3MI setiap hari Sabtu malam pukul 7.15. Nah, karena P3MI mungkin jumlah yang masih sedikit, jadi kita diadakan di aula dengan protokol kesehatan. Ya, kita duduk tetap berjarak, pakai masker, tapi kita punya suatu persekutuan pemuda bersama. Jadi marilah ajak anak-anak kita yang sudah muda-mudi supaya hari Minggu, malam Minggu tidak berkeliaran, dan kita ajak mereka untuk bergabung bersama kami. Marilah kita tetap menjalani protokol kesehatan di masa pandemi corona ini ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak, hindari keramaian, makan makanan bergizi, dan rajin olahraga. Dengan demikian kiranya Tuhan terus memberkati kita, menjaga, memelihara kita dimanapun kita berada. Baik, ibadah kita pada pagi hari ini sampai di sini, kiranya Tuhan terus memberkati kita.